Yo guys, video ini buat ngejawab keraguan kalian tentang benefit NoFap. Sebenarnya inspirasi gue bikin video ini itu datangnya dari private server Discord rebut kembali mahkota Muking. BTW ini buat yang udah beli ebooknya nanti dikasih link buat join server spesial ini, dimana gue rutin banget jawabin pertanyaan-pertanyaan member di Mari. Jadi obrolan diskusi di server ini itu kebanyakan tentang perjuangan berhenti BMO para member-member di sini. Salah satu pertanyaan menariknya yaitu bunyinya kayak gini. Halo Bang Gilang dan kawan-kawan yang ada di grup sini, aku mau sekedar sharing dan bertanya juga terkait prosesku selama no PMO ini. Aku sudah bertahan 70 hari lebih nggak ngelakuin habit PMO. Jujur di saat sebulan tidak PMO, saya merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak melakukan habit itu seperti percaya diri, senang dan happy berkomunikasi dengan orang lain. Namun lambat laun saya merasa down karena di day 70 ini benefit yang saya rasakan seperti bulan sebelumnya mulai memudar. Saya sering terbata-bata saat ngomong, merasa bosan. Kira-kira ini memang dalam bagian proses recovery akibat keluar dari habitat lama atau faktor lain ya? Case-nya mirip banget di saat aku berhenti selama 60 hari lalu jatuh relapse karena merasa bosan. Nggak sesemangat awal-awal berhenti PMO. Oke, jadi berdasarkan pertanyaan tadi, ada dua jenis cowok dalam hal motivasinya berhenti PMO. Yang pertama karena prinsip, yang kedua karena benefit. Dan menurut gua kalau lu ngejalanin NoFap tujuannya cuma buat ngejar benefitnya, secara pondasi lu nggak akan sekuat dibandingkan ketika lu NoFap karena motivasinya prinsip atau ideologi. Gue sama sekali nggak menyalahkan lu mengejar benefit NoFap. Ini wajar, ini normal banget. Setiap cowok pengen dapet benefitnya. Wajar banget bagi lu yang selama ini menderita, merasa setengah hidup, otak rusak, brain fog 24/7 terus gara-gara PMO. Wajar banget lu pengen ngerasain kebalikannya, yaitu pikiran fresh, berasa full energi, ngobrol sama lawan jenis nggak lagi kaku. Ini benefit NoFap yang diincar sama setiap cowok. I get it. Tapi permasalahannya di sini yaitu nggak sedikit juga cowok yang ketika misalnya udah berhasil stop berbulan-bulan, 60 hari misalkan, kayak yang tadi di komen, semua benefit positifnya udah dia rasakan, terus setelah itu dia balik lagi flat, balik lagi mulai merasakan kebosanan, terus dia mikirnya gini doang ternyata benefitnya. Abis itu identitas selamanya sebagai cowok pecandu yang udah mulai berhasil dikerangkeng, padahal udah mulai berhasil di penjara, dikurung, berteriak-teriak, ngajak supaya lu ngebukain kerangkeng tersebut biar dia keluar dan lu balik ke identitas lama, ngelakuin habit lama. Ayo rasakan perasaan euforia yang kayak dulu yang biasa kamu rasakan pas cerot saat sesi WMO. Enak tahu. Benefit NoFap ternyata gini doang kan, nggak begitu ngaruh. Ayo balik lagi ke gua, ke identitas lama sebagai cowok yang melihat PMO sebagai nikmat. Karena bisikan setan terlalu sulit buat ditahan, akhirnya relapse setelah udah bersih berbulan-bulan. Dengerin nih, yang terjadi itu begini. Lu bakal merasa enak beberapa menit doang ketika nurutin ini. 3 menit euforia pas sesi PMO setelah absen berbulan-bulan. Tapi kelar itu, lu pasti bakal menyesal hebat bisa berhari-hari. 60 hari tubuh lu absen dari PMO itu bukan waktu yang sebentar. Perjuangan 60 hari ini hancur seketika gara-gara 3 menit enak doang. Besoknya reset, balik lagi ke psikologi day 0. Nunggu 2 bulan lagi biar lu bisa mencapai progres kayak yang kemarin padahal udah lu capai sebelum tergoda sama relapse. Jadi inilah bahayanya kalau lu ngejalanin NoFap itu karena cuma kepo sama benefitnya, fokus ke benefitnya. Selama benefit masih dirasakan, oke lanjut NoFap terus. Begitu udah mulai bosen, udah mulai flat karena yang namanya siklus itu pasti ada naik, ada turun. Lu pasti terkadang merasa enak, terkadang merasa down, apalagi di 3 bulan pertama itu wajar banget. Anjir kok gue bosen lagi ya? Kayaknya PMO enak deh. Ujung-ujungnya PMO tetap digunakan sebagai coping mekanisme. Ujung-ujungnya lu tetap melihat kegiatan PMO itu sebagai hal yang worth it gitu untuk dilakuin. Padahal esensi dari berhenti PMO selamanya adalah lu nyampe pada titik di mana PMO itu ya lu ngelihatnya kayak ngelihat sebongkah tinja aja. Nggak menarik sama sekali buat dilakuin. Meskipun kondisinya lu lagi stres berat, lagi lesu, lagi down, butuh hiburan, tapi pikiran lu sama sekali nggak ngarah ke PMO. PMO itu bukan opsi sama sekali. PMO itu kayak nggak eksis keberadaannya di hidup lu, nggak terbesit sama sekali di pikiran lu. Berdasarkan pengalaman gue yang udah stop PMO selama 4,5 tahun plus, itu kayak gini. Semakin lu peduli sama benefit NoFap, lu kayak ngecek setiap waktunya pas udah berbulan-bulan bersih. Apakah sekarang gue udah ngerasain? Apakah sekarang gue udah ngerasain? Apakah sekarang gue udah ngerasain? Apakah cewek yang di situ bisa merasakan aura gue? Apakah
aura gue memancarkan energi positif yang membuat orang lain terkesima, semakin lu fokus ke sini, semakin sulit benefit NoFap itu buat lu rasakan. Tapi sebaliknya, semakin lu nggak peduli sama benefit NoFap, semakin lu nggak cari-cari benefit itu, lu bodo amat, lu tetap ngejalanin hari-hari kayak biasa tanpa ekspektasi, dengan positive thinking pastinya, semakin benefit NoFap ini begitu sangat kerasa. Simple guys, hukum alam, semakin dikejar, semakin menjauh, semakin nggak dikejar, lu tenang, lu relax, keep positive thinking, itu malah datang sendiri. Hal yang lu pengen datang ke diri lu tersebut. Di kondisi gue sekarang, benefit NoFap itu gue rasakan 24/7 secara waktunya. Artinya gue rasain terus dari pagi bangun tidur sampai malam pas mau tidur. Nggak pernah nggak gue rasain. Gue nggak merasakan ups and down. Gue nggak merasakan gejolak emosi, stres, bosen, lesu. Seperti halnya cowok yang baru pertama kali nyentuh 3 bulan pertama bersih tanpa PMO. Nggak ada lagi brain fog. Nggak ada lagi ketakutan dalam bersosial. Selalu pede pas ketemu sama orang. Sama sekali nggak pernah ciut mental, ngomong lancar, nggak pernah sama sekali pun terbata-bata. Bahkan gue lupa kapan terakhir kali gue terbata-bata pas ngomong sama orang. Itu udah lama banget. Interaksi sama lawan jenis, no problemo, perfecto. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena gue push terus dulu di 3 bulan pertama sampai akhirnya sekarang bisa nyentuh 4,5 tahun. Dan gue nggak terlalu fokus ke benefit karena gue nggak peduli. Gue dari dulu berhenti PMO karena motifnya itu prinsip, karena ideologi gue. Bagi gue, PMO itu kegiatannya cowok lemah. Gue dari dulu membrainwash otak gue biar punya self-identity, self-image sebagai cowok yang kuat. Cowok kuat tidak PMO. PMO hanyalah buat cowok lemah. Itu yang gue pahami. Dogma ini udah tertanam kuat di diri gue. Ini yang bikin meskipun gue lagi stres berat, kondisinya pikiran untuk PMO itu sama sekali nggak terbesit di kepala. As simple as that. Gitu. Katakanlah lu udah kecanduan PMO selama 5 tahun. Artinya selama 5 tahun ini secara otak, secara dopamin, secara hormon, secara kepribadian, tubuh lu itu udah adaptasi bagi kebiasaan PMO. Terus lu eksperimen 14 hari tanpa PMO, tapi abis itu lu komplain. Mana benefitnya? Kok gue gak ngerasa ada perubahan? Gak ngebantu otak gue biar makin fokus bekerja? Hey Bambang, 14 hari abstain dibandingkan 5 tahun kecanduan. Perbandingannya jauh banget. Berarti kan kalau mau reset total sepenuhnya butuh 5 tahun juga tubuh tanpa PMO biar balance lagi semua-muanya. Tapi kan untungnya di kasus NoFap itu 90 hari aja cukup buat ngerasain perubahan besar. 14 hari itu masih secuil banget, masih sedikit banget dibandingkan total kecanduan lo yang sebelumnya itu udah 5 tahun. 14 hari dibandingkan 5 tahun berarti 5 dikali 365 hari, 1825 hari. 1825 dibandingkan 14. Terus lo komplain, kok nggak ada perubahan ya? Main lu kurang jauh, minimal setahun. Setahun berarti 365. 1825 dibanding 365, baru lu bisa mulai merasakan perbedaannya. Lebih enak mana hidup dengan PMO atau hidup tanpa PMO. Dan dari sini lu baru sadar deh betapa buruk kebiasaan PMO itu selama ini ke diri lu. Dan lewat dari setahun, gue jamin lu nggak akan pengen balik lagi ke tubuh yang masih kecanduan sama PMO. Oke, thank you so much udah nonton sampai habis video kali ini. Seperti biasa, like, share, komen, subscribe yang belum subscribe channel ini. Kalau pengen pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang berhenti PMO, tentang self-improvement cowok, tentang mindset, filosofi, dan lain-lain, cek ebook gua. Atau kalau lu pengen track progress NoFap, biar lebih detail, biar lu bisa menganalisa behavior lu selama ini, cek juga tracker NoFap yang udah gue bikin. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.